Pada ngapain lu? Kangen sama babe aja. Biasa lah. Ngobrol-ngobrol dikit kita ya. Silaturahmi sama orang tua. Ya, Kan harus menghormati orang tua, Bos. hormati ya. Palsu aja. Ya, palsu asli kan tergantung ngeliatnya dari mana, Be. Itu gimana ya program Partner Bisi ke depan? Ada masukan nggak lo buat Pengkus? Dulu nih pembina nih, Oh iya, pasti. Oh iya. baik. Kalau gua mau pelindung, ngalahin Tuhan Yang Maha Esa. Kalau program kerja itu untuk komunitas biker ya Be ya. Itu sebetulnya kan ada 4 besaran Be. Pertama itu di rapat Munas itu kan ya. Yang kedua di touring, berarti ada Popdargap, ada touring besar. Kalau di kita berarti ada JNB. Lalu berikutnya adalah anniversary. Biasanya kita momen-momen ulang tahun, baik itu pusat, region ataupun chapter, kayaknya itu perlu. Nah, yang berikutnya baksos. Baksos itu sebagian program ya. Betul. Jadi itu gambaran besar dari program kerja yang mudah-mudahan pusat nanti bisa mengakomodir lah. Tambahannya itu sih jambore. Betul. Jambore. Itu bagian dari Ya. touring Ji. Tadi. Touring, yes. Touring. Nah itu perlu diperkuat juga dengan hard skill dan soft skill. Kenapa Hard skill, seperti soft. itu? Kita nggak hanya sebagai komunitas yang ibaratnya interaksi silaturahmi, tapi lebih kepada peningkatan kapabilitas juga karena kita ada di komunitas motor. Berarti kita kalau bisa ada program Safety riding ya. Pelatihan safety riding Ji. Safety riding ya. Betul. Yang kedua Hard adalah skill ya. Ya. Yang kedua adalah kalau memang kondisi geografis kita ini rawan dengan bencana, kenapa enggak anggota kita dibekali dengan Latihan search and rescue. latihan SAR, tangga Ya, bencana, tangga bencana, dan lain-lain yang sifatnya pada saat nanti ada di masyarakat atau di lingkungannya dia bisa ngebantu. Jadi Goalnya tuh kemanusiaan ya. betul. Goalnya kemanusiaan. Lalu karena kita ada di motor kalau bisa kita sering lah kayak semacam ada workshop ataupun ya seenggak-enggaknya gimana cara ngebongkar rem, gimana caranya bongkar masang mesin Skill ya. atau segala macam yang kira-kira pada saat touring misalnya Tambal ban ya. bocor Yes. ataupun spool mati, lampu Ya. mati, kelistrikan segala macam itu Yang kecil-kecil lah ya. ya. Jangannya Kalau basic. betul. Kalau lain-lainnya dengan sendirinya komunitas bagian dari Kawah Chandra di Muka Jadi masing-masing nanti akan punya peran bagaimana rasanya memimpin dan juga rasanya dipimpin. Oh, Itu oke. aja sih jadi mudah-mudahan Latihan nanti leadership ya. leadership. Betul. Benar. Mungkin itu sih Ji, kalau Lu gimana Ji Jakarta? pendapat dari saya. Kalau itu sih gambarannya sudah pas lah ya. Artinya sudah bisa mengakomodir dengan keadaan Partner Bisi saat ini ya. Sudah bisa. Namun kalau di kita sendiri kan MC Jakarta Raya itu sama pengurus pusat ya boleh dikatakan kita yang menjalankan hampir semua kegiatan dari pengurus pusat karena kan kebetulan keberadaan pengurus pusat di Jakarta. Oh, Jadi ad hoc-nya lah, ya, panitianya ya. kurang lebih panitia, kemudian kalau ada event kita full support lah. Ya. Ya sedikit banyaknya pusat banyak kebantu lah sama MC Jakarta, terutama program-program yang ada di Iya. Namun tanpa mengurangi Jabodetabek. iya, Ya karena pengurus pusat sendiri ya memang banyak di daerah ya. di Jakarta Pak. Banyak di daerah juga. Oh, di daerah Banyak juga banyak ada. di daerah. Jadi memang kalau kita dilihat dari kuantitas jumlah pengurus Pengkus itu sedikit sebenarnya. Makanya kalau gue pikir sih ya, Acong itu kalau misalnya tidak dibantu oleh kabit-kabitnya yang handal, babak belur juga menurut gua. Pastinya, Ya, Pak. karena apa? Kita kan di sini bukan kerja khusus Ya, one man show juga enggak. ngurus Ya. ini ya. Tapi sukarela, maksudnya itu ada kerjaan-kerjaan dia yang sehari-hari itu
di kantor dia. Ya kalian kan ngerasain sendiri gimana kalau tugas kan nggak mungkin ninggalin tugas kan. Iya. Nah, disinilah harusnya tuh berbagai peran nih. Para kabit-kabit ini juga ngambil peran di situ gitu loh. Betul. Masing-masing punya program gitu. Setuju, Ben. Sehebat-hebatnya aja gua rasa nggak mungkin dia bisa jalanin sendiri. Betul. Ya nggak? Pastinya, Betul. Pak. Ya itu makanya benar sih kalau kita lihat di pengurusan saat ini kan Bhinneka Nusantara, Pak. Hampir di Nggak semua ada Bhinneka Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika. Lu PMP berapa sih lu? Wah, mungkin 6 kali ya, Pak. Ngopi dulu. Ngopi dulu, ngopi roots dulu. Tapi kalau dikasih roots, enak kopinya. Boleh. Ya. Saya V60 aja nih, Be. Wah, Mantap. Aduh. Sorry, Bhinneka Ya. Tunggal Ika artinya di kepengurusannya Pres Acong Beracong yang saat ini tuh sudah hampir keterwakilannya Cukup semua, ya. Semua region Semua ada. region ada. Artinya keterlibatan semua insan dan polisi terwakili. Ya jadi terus program-program yang kita ingin gua rasa itu yang Deden omongkan itu gua rasa semua region, semua chapter juga kayaknya punya keinginan untuk itu ya. Iya. Ya, Nah, cuma bagaimana cara kita mengkoordinirnya gitu. Disinilah ada unsurnya melatih leadership kita ya. Ya. Melatih cara berorganisasi kita. Bahwa yang harus kita tahu tuh bahwa organisasi itu tidak sendirian ya. Tapi itu kita harus berbagi peran juga di situ, ya nggak? betul. Berbagi peran. Nah, yang dapat peran apa gitu, jalankan gitu. Jadi sadar peran dia, gitu. Ya. Nggak usah pacar rokok tuh apa ya? Nggak usah ini sini. Gitunya aja gitu di tugasnya. Insya Allah itu pasti gede gitu ya organisasi kita itu. Ya kita juga nggak bisa nyalahin teman-teman yang nggak ini karena ada tugas pokok ya yang dia jalankan. Nah, oleh karena itu sebagai tim harusnya di sini bisa saling kerjasama ya. Gitu. Jadi setiap kegiatan tuh mah di Pengpus juga kalau menurut gua sih nggak usah nunggu digerakin sama presidennya aja, tapi presiden Oh, iya. justru dikasih masukan. Pres nih kita ada gimana, setuju nggak? Tapi sebaiknya itu terprogram ya. Jangan palu gada gitu loh. Kalau butuh gua ada gitu ya. Artinya Tapi sudah terstruktur. terencana Ya, gitu. terstruktur dan Ini tapi terprogramnya. ini jangan. Oke sini, oke breng, oke ini breng. Lu bayangin aja kalau menurut gua nih, kalau kita dari dulu 46 besi dari dulu udah nggak ada bro. Ya. Kayak emang gua. Ya nggak? Kalau Betul. tidak programnya. Iya, betul. Memang harus Iya, ada. harus ada sadar peran gitu. Kadang-kadang kita itu kan yang satu lagi semangat, yang satu melempem, yang semangatnya Iya. itu pacu itu dimaksimalkan Iya, gitu. kita Sambil mempengaruhi yang lagi melempem itu supaya semangat lagi gitu kan. Ya. Betul. Ya artinya gini, Be, program kerja itu sangat penting, Be. Mau di pusat, mau di region, Region, mau ya. di chapter. Benar. Apa jadinya, Be, suatu komunitas organisasi tanpa adanya program, pasti Iyalah. anggota itu akan mengalami titik jenuh. Benar. Mengalami akan kok gue kayak Cuma gini-gini aja Iya, gitu ya. gitu benar. Jadi ya komunitas yang dilandasi oleh kebersamaan dan kekeluargaan ini harus digolkan dengan yang namanya keberagaman ini, Be. Nah, keberagaman inilah yang menciptakan kegiatan, program segala macam yang ujung-ujungnya punya tujuan bersama. Iya. Memajukan organisasi, memajukan Patna Visi. Gua sih berharap 46 besi ada manfaatnya ya. Insya Allah, Be. Insya Allah. Buat diri sendiri maupun untuk lingkungan gitu loh. Jadi kita berorganisasi itu kalau memang tujuan utamanya touring kan nggak mungkin tiap minggu touring, tiap Ya. hari touring nggak mungkin kan. Ada juga. Ada jeda-jeda yang kita bisa isi untuk kegiatan lain yang menunjang juga buat kemanusiaan itu, buat silaturahmi itu kan. Ya, seperti podcast ini yang udah hampir 20 ya. 20 lah. Hampir 20 kan. Ini kan juga bagian dari mengedukasi Ya, ya, ya. Bang. Mengedukasi, kemudian bagian juga dari silaturahmi. Gue sih rencananya Gimana? ya ini kan kemarin itu gua anggap sesi pertama ya. Iya. Sesi pertama tuh kita bukan menghidupkan kembali, memang udah hidup ya. Maksudnya engage teman-teman tuh supaya lebih masing-masing tuh merasa memiliki gitu. Ya. Memiliki rasa 46 misi bahwa ini tuh bukan hanya milik Pengpus saja, milik Jakarta atau milik daerah apa, tapi semua chapter itu merasa memiliki juga gitu.
masing-masing juga yang dibentuk oleh sejarahnya masing-masing dan kita harus saling menghormati Oh, itu, iya. gitu ya. Betul. Iya. Nah, nanti yang kedua baru kita naik ke masalah ada kaitannya sama skill kita. Ya. Karena yang namanya kalau ini kita masukkan sebagai organisasi petualangan, paling tidak tuh ada dua resiko loh. Dua resikonya itu ada dua resiko subjektif dan resiko objektif. Yang resiko subjektif biasanya ada diri kita gitu loh. Makanya nanti ada latihan skill segala macam gitu Ya, kan, ya. skill kita itu akan subjektif. Dan nanti kita mungkin di ke depan itu kita akan mengundang juga teman-teman yang apa namanya sudah berpengalaman di petualangan lain, baik di motor maupun di luar motor gitu. Kalau menurut gua masalah perhitungan resiko sama juga sih, resiko subjektif dan objektif. Nah, yang resiko objektif ini kan misalnya ada tiba-tiba kita lagi jalan, ada bencana alam gitu kan, gimana cara kita bisa mengelola itu supaya kita bisa selamat, ya objektif kan. Nah, itu perlu dengan latihan-latihan itu gitu loh. Yang mungkin bagi orang tertentu dianggap tidak penting, tapi bagi kita kalau kita ingin lebih maju ya kita harus persiapkan itu. Iya. Ya nggak, kita kan naik motor tuh bukan pengen celaka kan, pengen selamat kan, pengen senang. Ada juga yang mau celaka, betul. Itu nanti saya akan mengundang teman saya yang di pendaki ini, Eger Jungpro ke depan. Kemudian nanti saya pingin juga undang temen yang bagaimana sih perlengkapan kalau mau touring itu apalagi untuk jauh ya. Dan mungkin nanti kita akan cari siapa. Ya. Terus yang hobinya balapan misalnya, Iya. kita punya juga temen kan yang hobi petualangan di hutan. Nah itu nih. Dan nanti mungkin ke arah sana gitu loh. Yang jelas kita kuatkan adalah paling tidak lah teman-teman tahu dengan sesi pertama kemarin ya, apa sih yang diharapkan oleh teman-teman gitu loh. Iya. Yang jelas itu dari semua podcast gitu ya, semuanya menyarankan jangan cengeng, jangan baper gitu. Ya. Ini bagus juga sih ya. Gimana Den? Gimana Den? Ya kalau saya sih gini, Be. Tadi menarik juga, Be, yang waktu Jipadil ngomong ya dengan adanya podcast ini sudah ada di episode 22 lah yang ya. Menurut saya ini jawaban dari salah satu kelemahan kita, Be. Masalah dokumentasi. Iya, Jadi salah satunya ini adalah program, menurut saya ini bagian dari program kerja baik pusat, region Region atau maupun chapter. chapter, Kalau betul. bisa ada podcast lain yang memang berkaitan dengan komunitas, yang berkaitan dengan hal-hal lah yang sifatnya Harus didokumentasikan. didokumentasikan. Ini ada cerita menarik, Be, pada saat beberapa teman-teman kita yang mungkin dormant ataupun baru membentuk atau lagi semangat-semangatnya, mereka menanyakan, Bro Deden, ini kita punya buku panduan nggak? Ada buku guide nggak? Oh, atau iya, punya profil organisasi nggak? Saya jawab, itu salah satu kelemahan kita dari sisi dokumentasi yang sampai dengan saat ini, ya termasuk saya dulu pernah sebagai pengurus, sebagai presiden ya, ternyata dari sisi dokumentasi belum punya yang benar-benar menjawab lah apa sih Patna misi. Akhirnya saya mikir, oh dengan adanya podcast ini akhirnya ya ada masukan juga dari pembina kita yang lain. Tonton aja deh podcast, yaitu tidak kurang lebih seperti itulah Patna misi, dari sharing, diskusi, cerita dan lain-lain. Oh, ternyata benar, benar. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa juga dilakukan oleh teman-teman kita di daerah di seluruh Indonesia. Ya, artinya kalau secara tidak langsung kan gini ya, kita bisa berpodcast lokal, nanti di dokumentasi kemudian dikirim ke pusat atau region, chapter ke region ke pusat kan, nanti dikompilir sama humas gitu ya Pak, kurang lebih ya. Jadi tidak semata-mata seperti bilang bahwa oh yang podcast Jakarta aja terus atau orang sekitar itu gitu. Enggak juga sih kalau Jakarta semua, enggak makanya. juga sih. Kan Gua biar juga. gimana juga ngejar-kejar Bang Husen juga kemarin itu. Iya. Ya kan? Betul, Ngejar-kejar Pak Bakun, mungkin masih ada lah. Iya. Pembina lain misalnya Betul. model Bro Doni gitu. Iya. Gua pengen Sana ngobrol juga sama Ya, artinya kan Be, konten-konten yang kita buat bukan hanya sekedar lebih memang
ini lompat ambisi. Iya. Perkara dampaknya nanti teman-teman tercerahkan, terus subscribernya banyak, kita punya pemasukan. Itu bonus aja ya. Itu bonus. Bonus, Ya jangan betul. sampai kalah Iya, juga. benar. Kita sama youtuber lain bisa Ya. dengan kita di atas putih 5.000 anggota, minimal 1.000 atau 2.000-nya subscribe. Iya. Nah, itu lumayan. Karena kan Iya, nggak mesti iya. anggota, bisa saja keluarganya. Iya. Kita ini kan Kan ada Benar, duplikasi benar. pasar umum. ya. Abah Ano. Oh, iya, iya, Benar, iya, iya. benar, benar. Gus Rambo. Benar juga ya. Iya. Udah kemarin misalnya kita bercanda-bercanda dengan Lawung ya. Iya. Tapi ternyata kita, kalau saya sendiri jadi lebih tahu, oh ternyata si Lawung tuh jauh lebih friendly ya dari yang biasanya gitu ya. Sekalipun ada tebak-tebakan, cuma itu nggak masalah. Iya, Itu iya. diisinya aja gitu. Artinya konten itu kan. Nah, yang penting message kita bisa tersampaikan lah. Iya. Kalau gue sih, nah gue juga berharap, maksudnya gini lah, anak-anak 4 bit, 6 bit itu yang tadi ngomong, jangan nunggu program dari atas, dari Iya. presiden aja. Tapi aja coba berpikir dan Iya. lakukan hal-hal yang out of the box gitu loh. Model kita podcast kan ini tidak melanggar organisasi kan, Betul. tidak offset kan. Justru Iya. positif Justru ya. ada positif, nah berpikiran model begini-begini ya. Ya. Dan teman-teman yang dari daerah juga Ya, silahkan aja, misal kalau punya kreasi lain ya, berkreasi lah. Berkreasi. setuju. Dengan- Kan kita juga nggak tahu ternyata dia ada budaya atau Iya. kearifan lokal. Yang bisa Hal diangkat lain ya. lah, yang bisa. anak Jawa Timur misalnya, atau Sulawesi atau Jawa Tengah, itu kan hebat-hebat. Sumatera. Kalau sekarang gue lihat Madiun nih lagi ini ya, lagi aktif. Gue temen juga tuh lihat foto-fotonya mereka itu. Ya syukur-syukur Ben, nanti ada konten modifikasi, Ya. ada konten balap, ada konten bedah mesin, ya kan. Ya banyak hal lah ya. Itu menurut saya bagus. Ya udah, kemarin tuh gue udah ngomong juga sih sama Rama gitu. Baru berhasil manggil satu dari pendaki itu, dia itu ketua Mountaineering Jakarta. Ya, temen-temen CS gue sih, temen CS gue di hutan. Dia itu pertama ikut ekspedisi Eger Jungpro tahun Mana tuh? 80-an. Ntar lu lihat di peta aja. Oh, di peta. Nah, gue pengen ngitung dari gimana sih manajemen perjalanannya itu, kan itu penuh resiko tuh. Nah, mudah-mudahan itu dapat kali. Mudah-mudahan setelah ini kita muat gitu. Be, mau nanya juga sih nih Be. Tadi kan di awal kita ngobrol, Babe, malam ini temanya adalah mengenai program kerja ya. Filosofinya atau maksud dari Babe ngomong malam ini apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian program itu kan pasti kita akan membutuhkan biaya lah, materi yang memang untuk mensupport kegiatan-kegiatan tersebut. Ini ada nggak Be, kayak semacam solusi ataupun masukan Iya. ke teman-teman baik di pusat maupun Kita di region atau region. chapter yang kira-kira nanti tujuan yang kita gaungkan adalah berdikari ya Bisa tercapai, terlaksana lah. Lo pengen tahu jawaban gua? Ya, Kita break dulu ya. Oke. salam integritas. Oke. Jadi maksudnya gini Den. Tadi ya. Kalau kita terprogram, tentunya kan misalnya bulan ini kita mau ngadain apa. Tentunya bukan hanya sekedar semangat aja kan. Ya. Tapi kita juga belajar merencanakan bagaimana di perjalanannya, bagaimana biayanya, apalagi apa yang harus diperlukan. Itu kayak manajemen perjalanan lah. Persiapannya apa aja, surat-surat, dokter, segala macam, kemudian di jalannya siapa yang jadi sweeper. Itu juga begitu, di program juga begitu. Gitu. Oke, kita bikin program yang resmi ya. Karena kita pernah ngalamin sekitar 2000 dari 2005 sampai 2010 kali ya. Kita sudah programin ini nggak taunya di tengah-tengah tuh banyak program, ada Popdargap segala macam, nggak apa-apa itu gitu loh. Daripada kita nggak ada program sama sekali. Toh itu yang tambahan juga kan harus direncanakan ulang, tapi nggak masalah, tidak mengganggu program pokok. Gitu. Yang jelas ya, dengan ada program itu jadi kita nggak setiap ada orang mengadakan ayo kegiatan, ayo, tidak terprogram sama sekali. Dan itu tidak bisa
teman-teman yang lain juga tidak bisa mempersiapkan gitu loh. Iya. Ya memang yang segala macam harus terencana, harus terukur gitu. Kalau nanti ada lebih ada kurangnya, yang penting sudah ada rencana gitu. Maksudnya itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, tanpa begitu, kalau misalnya kita ngatur organisasi ini asal guyur aja gitu, nggak ada rencana-rencana, terutama untuk di Dewan Suronya lah ya, baik itu di pusat, di region atau di cabang-cabang. Ya itu balik lagi, jadi gimana ya? Mungkin udah lama organisasi itu udah nggak ada gitu, ya nggak? Ya. Karena kalau kita mau jujur ya, tipikal dari teman kita biasanya itu pada umumnya mereka tuh ikut-ikut touring karena dia punya motor, tapi ketika dia punya mobil buat bayar uang muka mobil itu dari jual motor gitu, jadi dia nggak punya motor gitu. Ada juga yang begitu kan. Iya. Nah, makanya tetap aja ini harus terencana gitu. Nah, selain itu ya, kalau kita terencana dengan baik dan kita tetap bisa memajukan organisasi ini dengan baik, Ya. insya Allah kemandirian itu akan muncul. Jadi ibarat kalau menurut Stephen Covey itu lo belajar Ya, Stephen ya. Covey ya, ada lingkaran pengaruh gitu loh, ya kan? Makin bagus kita makin baik tuh pengaruh kita makin besar gitu. Tempat ambisi juga begitu. Kalau nggak ada kegiatan gitu, nggak bakalan ada kebentuk lingkaran pengaruhnya. Iya. Tapi kalau itu dibentuk dengan bagus, rohnya tetap kita pelihara, roh persatuan ya, jangan merubah rohnya, jangan dirubah rohnya. Ya. Kalau rohnya dirubah ya jadi zombie gitu loh. Yang dirubah tuh taktiknya aja. Ya. Rohnya persatuannya masih tetap kita jaga gitu. Ya insya Allah kita bisa gede kok. Iya, iya. Iya, maksud gue tuh gitu. Jadi teman-teman juga memang bisa memprediksi kegiatan ke depan itu apa ya, Be? Benar. Misalnya ada JN, berarti dia udah bisa siap-siap ikut. Cuti gitu kan. Ini Ah, biaya kalau memang ini, kalau misalnya ada Jambore atau ada Munas, dia udah bisa memprediksi tuh ya. Iya. Jadi nggak memang asal Saknyet gitu ya. Iya, saknyet. Saknyet ya. Nyet aja. Ya, nggak usah kencang-kencang juga nyetnya. Iya. Jadi memang pada akhirnya model dulu kan ramai kegiatan. Gue pikir semua orang seneng, nggak juga ada yang protes juga. Oh ini touring mulu sih, gitu. Iya. Iya kan? Betul, Kalau betul. kita Dulu mau ada jujur. gitu. Iya ada yang gitu juga kan. Padahal di satu sisi kayaknya kalau kita kurang touring, kurang maco gitu. Iya. Tapi ada juga yang protes gitu. Nah Iya. tapi kalau ini terencana dengan baik, oh, ini nih Frekuensinya ya, kegiatannya nih, frekuensinya. gitu. Ini yang mempersiapkan, insya Allah semua juga kayaknya punya keinginan juga gitu. Iya nggak? Sebenarnya pada saat saya terpilih di MC Jakarta Raya itu sudah saya gaungkan Pak, hanya saja kemarin kan ada pandemi ini sehingga tidak jalan. Jadi saya sudah minta ke chapter yang dibawa MC Jakarta Raya itu untuk nyetor. Lu mau ngadain kegiatan apa nih selama setahun? Ya. Artinya misal pun ada di waktu bentrok yang sama, ada beberapa chapter melakukan event yang sama, misalnya touring, kenapa tidak di-join aja? Artinya misalnya contoh Kelapa Gading ngadain tiba-tiba, Domestik juga ngadain, kenapa nggak digabung menjadi dua? Ya, Satu ya itu karena kalau menurut gue sih kita nggak punya model kalender gitu. Ya itu Nggak punya itu. Satu sisi lagi bahayanya apa nih? Kalau suatu organisasinya kegiatan dia mau mati-mati bener, Ya. atau dia ada apa namanya? Ada ribut-ribut di dalam, dan ribut-ributnya biasanya tidak apa namanya? Tidak karena organisasi, tapi misalnya masalah pribadi lah segala macam Personal ya, gitu, jatuhnya personal cenderung jadinya. Ya. Karena apa? Dia nggak punya tema kegiatan gitu loh. Akhirnya ya ini saling memakan sendiri. Harusnya tema kegiatan yang jadi misalnya sesuatu yang harus dicapai itu sama ke depan gitu. Ya. Apa kegiatan? Tapi kalau gitu ya akhirnya saling ini sendiri gitu. Iya, iya. Itu yang harus dijaga oleh satu organisasi. Ya. Gitu loh, Den. Ya, apa namanya, selain podcast ini juga saya nanti usul lah sama Babe sebagai tim pro podcast ya, Be. Mungkin nanti ada sesi khusus terkait dengan merchandise. Oh iya, Ah, itu udah gua rencanain tuh. Betul. Karena di situ juga penting, Be. Selain memang apa namanya, identitas kita, bagian dari inovasi dan kreatif teman-teman, bagian juga dari apa namanya, Be,
promosi kita pada Iya. saat merchandise kita tuh dipakai atau dipegang sama teman-teman ya macam ya, karena kan itu bagian dari kebanggaan, kreativitas, inovasi segala macam. Boleh be nanti be kapan waktu nanti dengan Ya itu, gua udah termasuk gua rencanain juga tuh. Misalnya gini Den, itu bagus juga ide ya. Kita misalnya mengenalkan diri, ini seragam 46 besi yang jaketnya itu yang resmi itu gimana? Ya, Tapi kan ada misalnya teman-teman yang anggap, gua pengen bikin rompi nih khusus chapter gimana, boleh nggak? Gua bilang boleh aja sih sepanjang tidak dalam acara resmi. bukan be, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kita. Di aturan kita, iya. masih ada. Ya kita juga ingin menimbulkan kreativitas ya. Betul. Ah. Tidak ada terbatas bahwa rompi ya sah-sah aja sih. Iya. Bagi gua gini ya, yang penting ya gua patokannya gini deh. Ada 3 hal yang harus kita pegang kalau kita pengen maju nih, pengen punya harga diri ini. Sekarang ini harga diri itu seolah dia hebat gitu, karena materi, padahal nggak ada harga dirinya gitu. Yang pertama, kita harus berdikari dalam mengelola organisasi ini yang menyangkut masalah keuangan. Ya, Ya nggak? berdikari dalam keuangan ya. Iya. Kita harus berdaulat dalam menentukan apa yang kita inginkan. Kan gitu kan? Ya. Yang ketiga, kita harus berkepribadian. Maksudnya 46 besi pribadinya ya begini. Itu yang disebut budaya itu ya, dibilang budaya itu. Kalau 3 hal ini udah ke ini, insya Allah kita bisa gede. Jadi kalau orang melihat itu ya, oh ini pasti anak 46 besi. Ya. Karena punya ciri khas. Punya ciri khasnya Iya. itu. Ada kegiatan, nggak usah kita ngemis-ngemis, kita sendiri bisa membiayai, sekalipun tidak mewah. Ya. Kalau makanya sekarang tuh banyak orang hebat, banyak kegiatan, wah, tapi sebenarnya itu zombie bro, Nggak ada isinya ya be. nggak ada isinya. Cari dana bisa dong, kita 5.000 loh. 5.000 misalnya kita minta sponsor, dan itu tuh harus win-win solution juga kan. Iya. Dan ya, Pak. Gua bantu lo promosiin produk lo. Baik yang mengikat maupun tidak mengikat. Iya, yang jelas misalnya ini bantuan sifatnya itu mengikatnya hanya untuk ya tentu nggak semuanya dia harus menentuin ke depan kita Ya, bagaimana. berarti termasuk bagian dari jawaban nomor 2 tadi be. Oh iyalah. Nomor 3-nya apa lo? Udah 2 aja. Oh, dua aja, Dua, ya. yang di nomor Ya, apa? itu. Keluarga berencana cukup anak Iya. dua. Dua anak cukup. Yang penting itu. Nah, terus gua minta nih kepada teman-teman nih, kalau misalnya pengen nge-share, bikin apa namanya kegiatan-kegiatan Ya, daerah, baik, kita kita. welcome, silakan. Kita akan tampilkan, tapi supaya tidak di-ban gitu, di-ban. Tidak dilarang ya. Tolong Sesuai aturan. Gitu. lagu-lagunya ini gitu. Ya. Yang misalnya kalau kita mau muat di YouTube, lagu-lagunya yang gratis di YouTube, tidak Ya. ada hak kita segala Oh, macam ya. gitu. Jadi jangan kita capek-capek nggak taunya sama YouTube dianggap melanggar hak cipta Ya. gitu. Yang itu sebenarnya. Siap. Iya, iya, iya. Kita belajar tertib lah dari sekarang lah buat Harus gitu. memperhatikan disclaimer. Ya. Disclaimernya ini bro, gitu. Dari tanya nggak lo? Kayaknya cukup sih Pak. Kan? Cukup be, cukup. Yang jelas gitu ya, program kita itu harus terencana gitu ya. Berdikari Kemudian tadi ya, Pak. masing-masing bidang, karena kita sukarela nggak bisa maksa juga ya. Oh. Harus sadar peran gitu. Yang nanti ke depan itu organisasi kita itu tidak harus ditentukan oleh orang yang hebat, tapi bagaimana sistem ini bisa berjalan. Oke? Siap. Ini udah agak hujan nih, kasihan Rahmat Oh, nih. iya. Oke? Terima kasih nih Be. Salam dulu dong. Salam apa? Salam SP, salam Oh, iya. SP, salam Bisi salam lah. Batu Bisi. Batu Bisi. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam Salam kita.